Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Uspuput. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Namun, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama dengan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, setelah kita berdoa, jangan lupa siapkan dulu buku tulis dan buku temanya. Buka di tema 3, pembelajaran 5 dan 6. Jika sudah, mari kita simak materinya bersama-sama. Mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Jadi di saat kita akan membacakan puisi kita, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memahami puisi yang telah kita buat. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Di sini ditujukan agar kita memang benar-benar mengerti, benar-benar memahami puisi yang telah kita buat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi apabila puisi itu kita buat sendiri. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Nah, jadi di sini kita harus percaya diri saat kita akan membacakan puisi. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Yang kelima, bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Yang ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Nah, berikut tips-tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mendeklamasikan puisi atau saat membacakan puisi. Oke, next. Mendeklamasikan puisi teman. Melakukan hal-hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya temanmu. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Nah, di sini dimaksudkan agar kita memahami betul-betul isi dari puisi yang telah dibuat oleh teman kita. Yang kedua, berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Yang ketiga, tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Nah, jadi saat kita membacakan puisi, kita boleh menggerakkan seperti mengayunkan tangan ke atas, terus menengok ke kanan dan ke kiri kepada penonton, maju ke depan, seperti itu. Nah, jadi saat membacakan puisi, kita tidak harus berdiri tegap tanpa gerakan sama sekali. Akan lebih baik saat kita ada gerakan-gerakan saat membacakan puisi asal tidak berlebihan. Dan yang pasti sesuai dengan puisi yang telah atau puisi yang sedang kita bacakan. Jadi tidak terlihat kaku. Nah, saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan juga hal-hal berikut. Yang pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Yang ketiga, tegakkan tubuh dan bacalah dengan percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. Pertama, ucapkan terima kasih ke penonton. Yang kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita akan mendeklamasikan puisi milik teman kita. Setelah kita belajar
cara untuk mendeklamasikan puisi pribadi dan milik teman. Selanjutnya kita akan belajar nama-nama tempat ibadah. Nah, di sini ada masjid. Masjid sendiri adalah tempat beribadah untuk masyarakat yang menganut agama Islam. Selanjutnya ada gereja. Ayo, siapa tahu gereja adalah tempat ibadah untuk masyarakat yang menganut agama apa? Betul, agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada vihara. Vihara adalah tempat beribadah untuk masyarakat yang menganut agama Buddha. Yang keempat ada kelenteng. Kelenteng sendiri adalah tempat beribadah untuk masyarakat yang menganut agama Konghucu. Dan ada pura. Pura adalah tempat beribadah untuk masyarakat yang menganut agama Hindu. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya ada karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Nah, di sini sudah ada contoh dari karya seni montase. Jadi, karya seni montase adalah gabungan dari beberapa gambar yang kita ambil dari beberapa media seperti majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Setelah itu digunting, kemudian ditempelkan pada buku gambar atau media yang lain. Jadi di sini terlihat ya ada beberapa potongan gambar yang dijadikan satu. Sehingga membuat gambar atau karya sesuai tema yang telah kita inginkan. Contoh karya montase. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh dari karya montase, yuk kita coba belajar tentang langkah-langkah dalam membuat montase. Langkah-langkah membuat montase. Adapun langkah-langkah dalam membuat montase yaitu sediakan alat dan bahannya. Ada majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Yang kedua ada gunting, yang ketiga ada lem, yang keempat ada buku gambar sebagai tempat menempelkan gambar. Cara membuatnya, yang pertama potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Yang pasti kita mencari gambar-gambar sesuai dengan tema yang telah kita inginkan. Yang kedua, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Yang keempat, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Yang terakhir, lihat hasil montase yang telah kita buat. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Karya seni mozaik. Nah, kita tadi sudah belajar tentang karya seni montase. Selanjutnya kita akan belajar tentang mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahannya antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Contoh-contoh dari karya mozaik. Nah, karya mozaik ini dibuat oleh potongan-potongan kertas. Sedangkan karya mozaik yang kedua dibuat oleh potongan keramik. Dan yang terakhir, contoh karya yang ketiga juga dibuat dengan potongan-potongan keramik sehingga dijadikan satu sehingga membuat pola dari gambar yang telah diinginkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.